Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari karies gigi. Karies gigi adalah kondisi kerusakan pada struktur gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri dalam mulut yang menghasilkan asam dari sisa-sisa makanan yang mengandung gula dan pati. Selanjutnya, asam ini kemudian mengikis enamel gigi, yaitu lapisan keras terluar gigi dan dapat merusak hingga ke lapisan terdalam gigi, seperti dentin dan pulpa. Jika tidak segera ditangani, dampaknya gigi menjadi keropos, berlubang, bahkan patah. Karies gigi membuat anak mengalami kehilangan daya kunyah dan terganggunya pencernaan yang mengakibatkan pertumbuhan kurang maksimal. Yang kedua yaitu gejala karies pada gigi. Biasanya penderita karies gigi akan mengalami gejala-gejala seperti yang pertama, gigi terasa nyeri. Saat mengonsumsi makanan dan minuman manis, dingin dan panas, gigi akan sensitif dan mudah merasa nyeri. Yang kedua, muncul bintik putih pada gigi. Hal ini menjadi tanda awal kerusakan enamel pada gigi. Yang ketiga, muncul lubang kecil yang nampak pada gigi, biasanya berwarna coklat atau hitam yang terletak di bawah, di atas, atau di antara gigi. Yang keempat, pembengkakan pada gusi. Gusi yang bengkak dan merah juga merupakan tanda kerusakan gigi. Yang kelima, bau mulut. Biasanya gejala karies gigi ditandai dengan bau mulut. Yang kelima, lubang pada gigi. Gejala karies gigi di mana lubang kecil pada gigi yang awalnya kecil jika dibiarkan akan terus membesar. Yang ketujuh, perubahan bentuk gigi. Karies yang tidak segera ditangani akan membuat perubahan bentuk pada gigi. Baik, saya Arzati Wulandari, NIM J1B122 043. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu penyebab karies gigi. Adapun penyebab karies gigi pada anak prasekolah dan masa sekolah tersebut dibagi menjadi 6 poin, yang dimana poin pertama yaitu pola makan yang salah. Adapun pola makan yang salah tersebut dimana seseorang tidak memperhatikan makanannya yang dimakan, sehingga menjadi salah satu bentuk kerusakan yang terjadi pada gigi. Yang kedua yaitu kebiasaan buruk dalam merawat gigi. Sebagai salah satu contohnya yaitu dalam menggosok gigi tersebut melakukannya dengan keras, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan gigi. Yang ketiga yaitu minuman yang mengandung banyak gula. Di sini minuman yang banyak gula menjadi salah satu kerusakan gigi, yang dimana mengonsumsi banyak minuman gula tersebut dapat merusak gigi. Salah satunya yaitu minuman seperti sirup, yang dimana sirup tersebut banyak mengandung gula. Yang keempat yaitu jarang berkumur-kumur setelah makan. Jarang berkumur-kumur setelah makan yang dimana menjadi salah satu penyebab dari karies gigi, yang dimana sisa-sisa makanan dapat terdapat pada celah-celah gigi, sehingga sisa-sisa makanan tersebut menjadi penyebab dari karies gigi. Yang kelima yaitu kurangnya asupan fluorida. Kurangnya asupan fluorida di sini yang dimana fluorida yang dikonsumsi tidak memenuhi kebutuhan, sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya karies gigi. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, jarang melakukan pemeriksaan gigi secara teratur, yang dimana jarang melakukan pemeriksaan gigi secara teratur ini dapat menjadi salah satu penyebab yang dimana tidak dapat langsung diperiksa oleh dokter atau dibersihkan, sehingga menjadi salah satu penyebab dari karies gigi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ketiga ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan karies gigi dan gizi. Karies gigi disebabkan oleh mikroorganisme, karbohidrat, air ludah, dan bakteri, yang dimana bakteri yang termaksud dalam yang menyebabkan karies gigi ini yaitu Lactobacillus dan
Streptococcus mumtaz. Jika karies gigi ini tidak mendapat pertolongan, hal ini bisa menyebabkan infeksi serta gangguan pada rongga mulut dan menyebabkan kehilangan gigi. Jika pola makan yang tidak baik seperti kayak mengonsumsi makanan-makanan manis, makanan-makanan serta minuman manis, hal ini bisa berdampak terkena karies gigi. Jika tidak ada Jika makanan-makanan manis yang lama tertinggal dalam mulut, hal ini bisa menyebabkan terjadinya karies gigi pada anak. Namun karies gigi ini tidak hanya berdampak pada anak, namun orang-orang dewasa yang sering mengonsumsi makanan-makanan manis dan minuman-minuman manis. Jika makanan manis dan minuman manis yang lama tertinggal dalam mulut, hal ini bisa menyebabkan terjadinya karies gigi. Di sini hubungan antara karies gigi dan gizi, yaitu dimana jika seseorang mengalami karies gigi, hal ini bisa menyebabkan adanya pengunyahan yang sakit. Jika seseorang tersebut ingin makan, hal ini bisa menyebabkan status gizi yang buruk yang bisa terdampak pada dirinya. Anak yang berstatus gizi kurus, tingkat keparahan karies gigi yang dialaminya yaitu lebih tinggi, karena hal tersebut bisa mengganggu pengunyahan di dalam mengunyah makanan. Hal ini bisa juga terdampak pada status gizi. Dengan susahnya seorang anak yang ingin mengunyah atau makan, hal ini bisa menyebabkan di mana status gizinya akan menurun dan akan berdampak pada karies gigi yang lebih tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang keterkaitan karies gigi dan gizi. Selanjutnya saya akan menyerahkan ke presentator berikutnya. Setelah mengetahui kaitan antara karies gigi dan gizi, selanjutnya saya akan membahas cara mengatasi karies gigi di sekolah pada anak-anak usia prasekolah dan sekolah. Ada 7 cara yang dapat dilakukan. 1. Pendidikan kesehatan gigi. Pendidikan kesehatan gigi yang dilakukan di sekolah membantu meningkatkan kesadaran anak-anak betapa pentingnya menjaga kebersihan gigi dan juga mulut mereka. Pendidikan kesehatan gigi ini juga mengajarkan anak-anak bagaimana mencegah karies gigi, seperti mengurangi konsumsi makanan manis dan melakukan teknik gosok gigi yang baik dan benar. 2. Program sikat gigi bersama. Sekolah mengadakan program sikat gigi bersama saat setelah jam makan siang atau pada saat jam istirahat. Dengan adanya program ini, anak-anak akan terbiasa membersihkan gigi mereka pada saat setelah makan. 3. Mengurangi konsumsi makanan manis. Makanan manis yang dikonsumsi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya karies gigi. Oleh karena itu, anak-anak diajarkan untuk mengurangi konsumsi makanan manis dan memilih makanan yang bergizi yang tidak dapat merusak kesehatan gigi mereka. 4. Penyediaan air minum bersih. Sebaiknya sekolah menyediakan air minum bersih agar anak-anak tidak tergantung pada minuman manis yang menyebabkan karies gigi. 5. Pemeriksaan gigi rutin. Sekolah bekerja sama dengan puskesmas dan dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan gigi rutin pada anak-anak di sekolah. Dengan adanya pemeriksaan gigi rutin ini, kita dapat mengetahui tanda dan gejala karies gigi pada anak-anak. 6. Kebijakan makanan sehat. Sekolah menerapkan kebijakan makanan sehat di kantin sekolah untuk mengurangi makanan dan minuman yang berpotensi menyebabkan karies gigi. 7. Peran orang tua. Peran orang tua sangat penting untuk mendukung dan mendorong anak-anak dalam melakukan kebersihan dan kesehatan gigi mereka. Baik, poin selanjutnya yang akan kami bahas yaitu peran orang tua dalam mengatasi masalah karies gigi pada anak usia prasekolah dan usia sekolah. Adapun hal pertama yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan dengan tingkat pengetahuan orang tua. Pengetahuan orang tua, khususnya ibu, mengenai kesehatan gigi anak menjadi hal yang harus untuk perkembangan dan pertumbuhan gigi geligi anak yang baik. Pengetahuan ibu umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti usia, pendidikan, status sosial ekonomi, pengalaman, informasi media massa, dan juga lingkungan.
Ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. Ibu dapat mencontohkan cara menjaga kesehatan gigi bagi anak. Contohnya diajarkan cara menggosok gigi yang baik dan benar dan di waktu yang tepat, yaitu menggosok gigi sesudah makan dan sebelum tidur, serta mengurangi makan makanan yang manis. Poin kedua yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah karies gigi yaitu mengunjungi dokter gigi secara rutin dalam waktu 6 bulan sekali. Hal ini akan membantu mencegah dan mendeteksi masalah gigi pada usia dini. Langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu mempraktekkan sikap. Untuk mengurangi tingkat anak yang mengalami karies, orang tua sebaiknya mencontohkan sikap yang dapat ditiru oleh anak. Misalnya, berkumur setelah mengonsumsi makanan atau minuman yang manis dan lengket, dan mengajari anak cara menggosok gigi yang baik dan benar. Dan poin terakhir yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap anak. Orang tua dapat mengawasi kesehatan gigi anak sejak mereka awal tumbuh gigi. Orang tua dapat mengingatkan anak untuk terbiasa gosok gigi 2 kali sehari, gosok gigi sebelum tidur, dan mengingatkan anak agar tidak memakan permen atau makanan dan minuman manis yang terlalu banyak. Materi selanjutnya adalah pencegahan karies gigi, melibatkan berbagai langkah yang bertujuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada menyikat gigi. Biasakan menyikat gigi setelah bangun pagi dan sebelum tidur. Yang kedua menggunakan benang gigi. 3 membatasi konsumsi makanan dan minuman yang manis seperti permen dan lain-lain. 4 berkumur dengan obat kumur yang mengandung fluoride. 4 pemeriksaan gigi rutin. Dan yang keenam adalah sialan gigi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.